Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aparabi dengan NPM 23082600034 akan menjelaskan sedikit tentang mind map yang saya buat mengenai kelenjar adrenal. Apa itu kelenjar adrenal? Kelenjar adrenal adalah organ endokrin yang meskipun kecil memiliki fungsi vital bagi tubuh manusia. Adrenal berfungsi menghasilkan berbagai hormon yang berperan dalam mengatur metabolisme, tekanan darah, fungsi imun, serta respon terhadap stres. Gangguan pada adrenal dapat menimbulkan kondisi klinis yang serius, seperti penyakit Addison, sindrom Cushing, hingga tumor adrenal. Oleh karena itu, kajian tentang kelenjar adrenal menjadi penting dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Tujuan penulis ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai anatomi, histologi, fisiologi, regulasi hormon, serta patofisiologi penyakit yang berhubungan dengan kelenjar adrenal. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti perkembangan terbaru dalam penelitian mengenai peran kelenjar adrenal dalam kesehatan dan penyakit. Selanjutnya saya akan melanjutkan anatomi dan histologi kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berbentuk segitiga dan terletak di atas masing-masing ginjal. Setiap kelenjar terdiri atas dua bagian utama, korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal dibagi menjadi tiga zona. Yang pertama ada zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Zona glomerulosa menghasilkan mineralokortikoid atau aldosteron, zona fasciculata menghasilkan glukokortikoid atau kortisol, dan zona reticularis menghasilkan androgen. Medula adrenal tersusun dari sel kromafin yang menghasilkan katekolamin atau adrenalin dan non-adrenalin. Histologinya menunjukkan perbedaan struktur sel pada masing-masing zona yang berhubungan erat pada fungsi hormonalnya. Fisiologi dan hormon kelenjar adrenal. Korteks adrenal menghasilkan hormon steroid. Aldosteron berfungsi mengatur keseimbangan natrium dan kalium, serta berperan dalam mengendalikan tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS. Kortisol mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta memiliki efek antiinflamasi. Androgen adrenal berkontribusi terhadap perkembangan seksual sekunder. Medula adrenal menghasilkan katekolamin yaitu adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin atau norepinefrin yang berperan dalam respon fight or flight. Hormon ini meningkatkan frekuensi jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah saat tubuh menghadapi stres. Regulasi hormonal. Sekresi hormon adrenal diatur oleh beberapa mekanisme. Pertama, aksis hipotalamus, hipofisis adrenal atau HPA aksis yang mengatur sekresi kortisol melalui CRH dan ACTH. Yang kedua ada sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS yang mengendalikan sekresi aldosteron, dan yang ketiga aktivitas sistem saraf simpatis yang mengendalikan sekresi katekolamin dari medula adrenal. Regulasi ini menunjukkan bahwa kelenjar adrenal sangat terintegrasi dengan sistem saraf dan endokrin tubuh. Patofisiologi gangguan kelenjar adrenal. Gangguan pada kelenjar adrenal dapat berupa hiperfungsi maupun hipofungsi. Yang pertama, penyakit Addison, insufisiensi adrenal kronis akibat kerusakan korteks adrenal menyebabkan defisiensi kortisol dan aldosteron. Yang kedua, sindrom Cushing, kelebihan kortisol ditandai dengan obesitas sentral, wajah bulan, dan hipertensi. Yang ketiga ada hiperaldosteronisme primer, sindrom Cohn. Produksi aldosteron berlebihan yang menyebabkan hipertensi dan hipokalemia. Yang keempat ada pheochromocytoma. Penyebabnya adalah tumor medula adrenal yang menghasilkan katekolamin berlebihan menyebabkan hipertensi paroksimal. Dan yang terakhir ada hiperplasia adrenal kongenital atau CAH. Kelainan genetik yang mempengaruhi produksi kortisol dan aldosteron. Kesimpulan yang bisa diambil adalah kelenjar adrenal adalah organ kecil dengan peran besar dalam homeostasis tubuh. Korteks dan medula adrenal menghasilkan hormon-hormon penting, mempengaruhi metabolisme, tekanan darah, respon stres, dan fungsi imun. Gangguan adrenal dapat menimbulkan penyakit serius seperti Addison, Cushing, dan pheochromocytoma. Penelitian terbaru memperluas pemahaman kita tentang peran adrenal dalam berbagai penyakit sistemik sehingga membuka peluang terapi yang lebih baik di masa depan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.